Hey guys, ketemu lagi dengan saya Herman di channel Mark Inside Coin, rekan kripto kalian. Dan perlu diingat saya bukanlah financial advisor Anda, dan channel ini saya bikin khusus untuk education purpose dan membantu untuk dari sisi research memberikan kalian beberapa insight terkait dengan cryptocurrency. Bagi teman-teman yang merasa channel ini bermanfaat, tolong bantuan untuk dukungan untuk subscribe ke channel dan smash the like button, dan mungkin boleh share ke teman-teman kalian yang membutuhkan insight crypto. Oke, tanpa panjang lebar, kita lihat hari ini merupakan the bloody bath for cryptocurrency, teman-teman. Jadi kalian lihat nih, Bitcoin collapse 40% dari peaknya. Bagi teman-teman yang belum punya pengalaman tentang Bitcoin, mungkin this is the best time. Yang belum sempat punya, I think this is the best time. Hanya saja kalian harus manage waktu kalian ya. Jangan sampai kalian terbawa emosi langsung, wah ini kayaknya waktu belum tentu ini the bottom ya teman-teman. Tapi ya we never know. Mungkin saya juga pernah sempat punya janji untuk sharing my knowledge tentang bagaimana cara membaca leading indicator atau indikator-indikator penting dari sisi teknikal ya. Nah, mungkin saya mulai dulu dari bagaimana melihat fundamental dari sisi technical indicatornya blockchain. Kalian di blockchains.com ada di sisi explorer. Nah, itu kalian bisa lihat beberapa data-data terkait dengan Bitcoin statistik. Jadi di situ ada mengenai average block size, ada market price, ada transaction per day, semuanya ada di sini. Kemudian kalian juga bisa lihat, mungkin saya tunjukin, nggak semuanya saya bahas ya karena kalau nggak panjang banget. Nih, beberapa fundamental terkait dengan blockchain, karena blockchain Bitcoin itu juga suatu network gitu ya. Nah, jadi salah satu yang bisa menjelaskan the fundamental itu adalah total hash rate. Jadi hash rate ini merupakan the processing power dari network Bitcoin itu sendiri. Dan kalau misalnya artinya dia katakanlah nih, ini kan terahash ya. Kalau 10 terahash itu artinya dia bisa melakukan kalkulasi 10 triliun ya, 10 triliun calculation in second gitu ya. Jadi cepat sekali gitu, kurang lebih seperti itu artinya. Nah, jadi kalau ini menunjukkan bahwa hash rate-nya dia naik terus, it shows bahwa the processing power dari Bitcoin itu semakin lama semakin powerful dan kuat gitu ya. Dan itu tergantung dari para miners yang melakukan investasi terhadap komputer-komputer canggih mereka dalam melakukan penambangan Bitcoin itu. Jadi mereka semakin canggih. Jadi ibaratnya kayak saya bahas di episode sebelumnya bahwa kamu ini kan kayak Bitcoin ini kayak nambang gitu ya. Kalau kalian mau nambangnya bagus, tambang katakanlah batu bara atau katakanlah emas gitu ya, makin dapatkan grade yang bagus, kalian harus komit dengan investasi alat berat yang bagus gitu kan. Nah ini tapi alat berat yang bagusnya ini di dunia ini gitu ya, tentu komputer gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu cara bacanya. Kalau mau tahu hash rate distribution ini, minersnya itu siapa aja yang menguasai. Nah ini kurang lebih ada FT pool, N pool. Memang kebanyakan dikuasai oleh China karena China banyak yang cryptomaniac gitu ya ibaratnya. Jadi ini kalian bisa lihat nih, ini yang disebut dengan based on proof of work. Jadi mereka mengumpulkan market share mereka di Bitcoin itu berdasarkan jumlah investasi kerja mereka dari sisi komputer mereka gitu ya. Kurang lebih seperti itu cara lihatnya. Kemudian kalian juga bisa melihat di sini total transaction fee, relatively stabil ya. Transaction fee di sini sempat memang kadang-kadang pada waktu peaknya dia sempat naik tinggi, tapi kalau kalian compare dengan ETH itu jauh lebih transaksinya jauh lebih tinggi sekali ya karena congested banget. Kemudian mungkin another thing yang kalian bisa pantau itu adalah di network activity juga. Nah ini ada berbagai macam ya network activity. Mungkin saya coba ini ada estimated transaction value. Jadi kalian mau tahu berapa banyak transaksi yang melalui di Bitcoin ini ya. Itu sudah mencapai di atas $10 billion per hari teman-teman ya. Sudah lumayan tinggi dan ini trennya kan naik terus meskipun ada some volatility on daily basis gitu ya. Kemudian kalian juga bisa lihat market signal. Market signal ini seperti yang saya bahas juga di episode saya sebelumnya, seperti ibaratnya ini saya memberikan asosiasi, contohnya seperti valuasi di saham. Itu kayak kalian lihat book value kayak banks itu adalah MVRV.
Nah, NVRV-nya lihat nih, karena Bitcoin udah collapse gitu kan, jadi cukup dalam dan ini kelihatan cukup murah nih di level segini nih, ya kan? Lihat nih, karena udah mulai balik lagi ketika rendahnya di tahun di first half 2020 gitu ya. Jadi ini cukup menarik kalau dilihat dari sisi sini. Tapi kalau dilihat dari sisi chartnya nanti beda lagi nih, nanti saya tunjukin. Nah, another thing adalah NVT signal. Nah, NVT signal ini juga udah collapse nih teman-teman. Tapi kita coba lihat di garis 3 tahun. Oh, ini juga udah almost at the bottom nih 3 tahunnya ya. Tapi kalau kita lihat all time, oh ini dia cuma ya, wow, all time-nya juga sangat volatile. Ini kayak PE ratio-nya waktu awal-awal dia pasti tinggi sekali ya. Ini kayak PER ya teman-teman. Oke, kita bikin lagi 3 tahun. Jadi ini udah mulai di bawah 10 kali. Jadi mulai single digit nih rasionya. Jadi kalian decision is yours teman-teman, saya bantu teman-teman. Nah, oke, itu kurang lebih dari sisi blockchain data statistiknya. Nah, kita lihat nih beberapa indikator dari sisi technical. Nah, mungkin saya ngomong dulu mengenai ini ya. Kalian bisa ketik di TradingView ini data market cap BTC dominance. Ini menunjukkan secara besar market share dari Bitcoin terhadap total market cap dari cryptocurrency. Jadi kalau kalian lihat itu in the past dulu di beberapa tahun yang lalu memang Bitcoin kan mendominasi, dia bahkan sampai dengan karena awal-awal ini 90-an% market share-nya dia. Kemudian seiring dengan pertumbuhan kripto yang lain, berarti ya, kripto di luar Bitcoin itu disebut altcoin ya teman-teman. Nah, altcoin yang makin banyak, koin-koin yang lain banyak, jadi pangsa pasar dari Bitcoin ini semakin lama makin turun. Nah, dengan adanya altcoin itu, dengan chart ini ditujukan untuk membaca kapan sih waktunya Bitcoin, kapan sih waktunya altcoin gitu ya. Nah, biasanya para cryptomaniac itu dia mengindikasikan kalau ini di bawah 60% itu mulai disebut dengan altcoin seasons gitu, dimana altcoins itu akan perform lebih kencang dibandingkan Bitcoin. Makanya market share Bitcoin akan makin lama makin tergerus. Dan yang menarik kalau dilihat dari sini, nah ini mulai ada some inflection nih di sini. Artinya apa? Karena ini market share dari Bitcoin ini udah almost at the bottom karena sudah di 40-an% ya. Berarti altcoin itu udah 60%, Bitcoin 40%. Nah, inflation ini menunjukkan bahwa ini ada kemungkinan ini seasonnya Bitcoin nih beberapa bulan ke depan. Seasonnya Bitcoin artinya bahwa Bitcoin itu akan lebih outperform dengan altcoin gitu ya. Tapi bukan berarti apakah ini absolutnya Bitcoin akan naik, belum tentu gitu ya. Kenapa kalau ditanya? Karena ini kan perhitungan rasio market cap gitu ya. Ingat ya, kalau Bitcoinnya turun 5%, kemudian altcoinnya turun 15 atau 20% lebih dalam, maka rasio ini juga akan naik teman-teman. Jadi belum tentu ini berarti pastikan bahwa Bitcoin itu naik. Hanya saja memang kalau Bitcoinnya naik dan altcoinnya lain diam, ya dia pasti ini juga ikut naik. Jadi intinya itu disebut outperform, tapi belum tentu secara absolut. Itu yang perlu kalian ketahui ya. Tapi at least kalian harus, ini untuk memberikan kalian indikasi bagaimana membaca siklus aset Bitcoin compare to altcoins gitu ya. Nah, another thing yang menarik ya di sini nih. Nah, ini aku juga coba monitor dari crypto total market cap. Ini market cap kripto atau market cap kripto secara keseluruhan gitu ya. Ini buat melihat bagaimana nih nasib dari cryptocurrency ini sendiri, apakah sudah this is the end atau game over. Nah, ini tadi penentuannya hari ini kan teman-teman. Nah, tadi itu sempat turun drastis sampai dengan market capnya hanya 1T crypto market cap secara keseluruhan. Kalau ini dia break sampai ke garis yang kuning ini dan ini lanjut crossingnya, dan ya kalian akan expect another correction dari sisi harga Bitcoin gitu ya. Jadi ini indikator-indikator yang tetap yang perlu kalian monitor supaya kalian tahu kapan nih udah ada bottom atau mungkin kapan nih good time untuk beli gitu ya. Karena memang ada orang yang sifatnya mungkin contrarian, berani gitu ya, karena mungkin belum ada, atau mungkin kalian bisa timing gradually masuknya gitu ya.
mungkin masuk 10% dulu, kemudian naik 20%, kemudian naik berapa persen gitu ya. Kalian yang atur, sesuaikan dengan kantong kalian sendiri-sendiri dan resiko profile kalian ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, another thing yang mungkin menarik, ini saya tadi lupa. Nah, ini adalah kalian bisa lihat ini di CryptoQuant. Jadi kalian itu bisa monitor, ini kan yang atas ini Bitcoin price ya. Yang penting ini yang di bawah nih, yang all exchange reserve yang biru. Jadi kalau exchange reserve ini artinya adalah total reserve cadangan dari Bitcoin yang ada di crypto exchange. Kalau misalnya mereka naik, ini misalnya dia naik nih ya. Ini kan beberapa hari terakhir ini naik, artinya adalah banyak banyak Bitcoin holder atau Bitcoin investors itu mereka mulai membawa kembali Bitcoin mereka dari cold wallet mereka, dari wallet personal mereka ke exchange. Jadi mereka transfer semuanya ke exchange, jadi reserve Bitcoin di exchange itu naik cukup drastis. Nah, waktu dia naik cukup drastis itu artinya siap-siap mereka itu berarti ada supply yang besar yang akan mereka coba jual di market. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Tapi ada juga cara baca lainnya adalah karena ini kan buy and sell gitu kan ya. Buy and sell ya pasti di saat itu juga mungkin banyak orang beli gitu ya. Tapi intinya yang saya tangkap dari signal ini adalah yang kalian bisa mungkin jadi patokan kalian juga, pada saat ini reserve mulai turun, itu artinya bahwa orang sudah mulai ada confident dengan market dan dia dia beli dari Bitcoin di pasar, di exit, kemudian dia menyimpan ke wallet pribadi mereka, jadi keluar dari exchange. Makanya kenapa reserve-nya turun. Jadi dia udah jadi dia memang pegang untuk jangka panjang gitu ya, udah pegang langsung. Jadi dia mau memprotek posisi di Bitcoin-nya dia. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Jadi cara bacanya seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang belum follow channel Instagram saya, kalian bisa lihat follow di sini di Mark Insight Coin untuk dapatkan day-to-day insight dari saya. Kayak ini kemarin beberapa saya sudah sempat highlight ya. Beberapa hari lalu saya sempat highlight mengenai ini Bitcoin market dominance fall to the lowest ini. Saya sudah sempat highlight. Kemudian saya sempat highlight juga di Instagram story saya, hati-hati teman-teman karena chartnya Bitcoin itu mulai ada crossing technicalnya yang nih saya sempat bahas juga gitu kan. Ini hati-hati, menunjukkan bahwa ada potensi koreksi di Bitcoin. Kemudian ini sempat saya share juga, kalau kalian harus tahu bahwa Bitcoin itu merupakan highly volatile cryptocurrency dengan track record boom and bust. Kalian lihat aja nih track recordnya Bitcoin ya, di tahun 2011 pernah sempat turun 91% guys, nggak main-main. Jadi 2014 pernah turun 85%, 2018 pernah turun 83%, 2019 50%, 2021 ini turunnya sudah 40%. Apakah ini udah at the bottom? Kita nggak pernah tahu, you never know gitu kan. Karena memang harganya juga naik cukup tinggi, tapi ya kalian manage timing kalian, karena kalau ditanya apakah fundamentally better off compare to tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya iya, karena banyak beberapa institusi besar itu yang mungkin belum pernah masuk di Bitcoin, pasti mereka coba menggunakan kesempatan ini untuk membeli. Salah satu contohnya nih yang diehard cryptomaniac adalah Michael Saylor. Ini merupakan fund manager dari MicroStrategy. Ini merupakan salah satu favorite fund manager saya. Beliau ini merupakan cryptomaniac dan Bitcoin maniac terutama, dan dia continue untuk mengumpulkan Bitcoin. Sudah terkumpul, dia sudah memiliki 111.000 Bitcoin guys. Jadi itu dengan harga sekarang mungkin setara dengan di atas $3,5 billion gitu ya. Itu besar sekali, udah lebih besar dibandingkan yang dimiliki oleh Tesla. Jadi he could be the future whale in Bitcoin gitu ya. Jadi dia memang Bitcoin diehard maniac. I think gitu aja untuk hari ini, sekian. Mungkin next time saya bisa beda lagi supaya kalian nggak butek sesi hari ini, karena aku melihat marketnya sangat merah, dan harapkan sesi ini berguna buat teman-teman. Itu aja ya teman-teman, see you on next episode, bye.